Akhwat, ada suara akhwat? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mulia yang tidak pernah berdosa dan melakukan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Oleh karena itu disifati para malaikat dengan kiram, bararah. Kiram artinya yang mulia dan bertakwa, bararah, bertakwa. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita merenungi kesalahan-kesalahan kita dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan apa yang bermanfaat untuk kita dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Barbahari, dan kita memasuki halaman ke-402, masih poin ke-161, tapi halaman 402 dari kitab muqarrar kita.
Dan bagi yang sudah bisa bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, baik tingkat MTW, TSN, begitu pula warga yang sedang belajar bahasa Arab, alangkah baiknya memiliki buku bahasa Arabnya. Ya, saya ingat dulu ketika sebelum mondok, jadi memaksakan diri membeli buku, ya, bahasa Arab, Arab gundul. Tapi dari situ, dari yang pertama dulu yang kita kaji Syarah Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pelan-pelan guru kita membaca satu persatu, ya. Memang metode itu menurut saya lambat, tapi apa? Oh, ternyata beliau menekankan agar kita bisa membaca kitab dan benar dalam membaca harokat-harokatnya. Masya Allah. Perkata dikaji gitu kan, sehingga kita tertarik untuk mengkaji dengan bahasa Arab. Kemudian buku yang lainnya seperti Syarah Nawaqidul Islam karangan Syekh Saleh Fauzan. Yang penting beli dulu. Lama-kelamaan alhamdulillah masuk ke pondok pesantren, kita juga disarankan oleh para guru kita. Bukan hanya tergantung pada muqarrar atau buku yang dikurikulumkan, tetapi diajak oleh guru kita, Allah yarham, Ustadz Umair, siapa di antara kalian, kata beliau, yang mau memfotokopi buku Kutayyib ini, buku-buku kecil ini, nanti saya fotokopikan, nanti tinggal kumpul iuran gitu, atau berapa harganya. Kutayyib, dari Kutayyib, oh saya gini Ustadz, saya sekian judul. Akhirnya kita belajar membaca sendiri dari buku Arab gundul itu, buku kecil. Ketika ada yang tidak kita pahami atau sangat sulit, cari di kamus tidak ketemu artinya, akhirnya kita tanyakan. Akhirnya dijelaskan oleh Ustadz. Karena ada saja kata-kata yang ungkapan-ungkapan yang itu adalah dari syair, ya, yang sulit untuk dipahami oleh pemula, yang di sana penuh dengan bahasa kiasan-kiasan. Kita tanyakan kepada beliau dan alhamdulillah akhirnya kita mulai membaca kitab yang lebih tebal lagi. Dan kitab yang lumayan tebal itu Minhaj Al-Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Buku itu sangat mendunia dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa karena berisi tentang akidah, adab, akhlak, dan juga fikih. Begitu pula hukum waris. Jadi Minhaj Al-Muslim, hampir tidak ada dai kecuali punya buku Minhaj Al-Muslim. Ibaratnya buku itu kemana pergi dibawa seorang dai, tinggal buka buku itu ceramah bisa gitu ya. Kenapa? Karena berisi rangkuman hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Baik akidah secara ringkas, akhlak adab secara ringkas, kemudian fikih secara ringkas, disertai dengan dalil. Kemudian kita tandai kata-kata yang sulit, kita tanyakan kepada Ustadz. Seperti itu. Hingga akhirnya alhamdulillah bifadlillahi ta'ala kita terbiasa membaca buku-buku dengan bahasa Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Fahal mim muddakir. Siapakah yang akan mengambil peringatannya? Oleh karena itu
Kalau saja kita niatkan ayyuhal ikhwan, kita niatkan agar bisa memahami Al-Quran tanpa diterjemahkan, maka itu sudah prestasi yang sangat bagus sekali. Membaca Al-Quran tanpa diterjemahkan, artinya kita paham isi dari Al-Quran, kecuali yang butuh ilmu tafsir di dalamnya, maka kita kembali kepada buku-buku tafsir. Tapi alangkah indahnya kalau misalkan kata-kata umum di dalam ayat-ayat itu kita ketika imam membaca, maka kita pahami maknanya tanpa perlu ada penerjemah. Kita memahami kalamullah tanpa terjemahan. Kalau ini saja dijadikan tujuan pertama untuk belajar bahasa Arab bagi setiap muslim, maka ini insya Allah akan memacu setiap orang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Apalagi untuk orang-orang yang mengaku bermadzhab al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam madzhab al-Imam Asy-Syafi'i, khutbah itu tidak boleh, khutbah Jumat tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Karena di dalam madzhab Imam Syafi'i 2 rakaat Jumat itu pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur, sehingga harus dengan bahasa Arab. Oleh karena itu di zaman dahulu yang paling semangat mempelajari bahasa Arab dari kalangan orang-orang ajam, orang-orang luar Arab yang lisannya bukan lisan Arab, adalah para pengikut mazhab Imam Syafi'i dari zaman ke zaman. Ya. Dari zaman ke zaman. Apabila seperti itu ayyuhal ikhwan, maka insyaallah akan terpacu untuk selalu belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwan, halaman 402. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, faman qaddama Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Aliyan ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam fil baqina illa bi khairin, dan dia tidak berbicara buruk, ya, tidak berbicara kecuali kebaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, maksudnya selain yang 4 itu, wada'alahum, dan senantiasa mendoakan mereka, faqad kharaja minat tashayyu'i awwalihi wa akhirihi, maka dia telah keluar dari yang namanya tasyayyu', yaitu terpengaruh dengan kesyiahan, aliran Syiah, awalihi wa akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Ini berbicara tentang Syiah, apa ciri-ciri ahli sunnah yang menyelisihi Syiah. Yang kedua, waman qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, barang siapa yang berkata iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan juga berkurang, faqad kharaja minal irja'i awwalihi wa akhirihi, barang siapa yang mengatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan, jadi bukan hanya keyakinan, perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang, faqad kharaja minal irja'i awwalihi wa akhirihi, maka dia telah keluar dari irja, dari kebid'ahan murji'ah, awalihi wa akhirihi, dari awal sampai akhir. Wa man qala, dan barang siapa berkata as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yaral khuruja ala sultani bis sayfi fada'a lahum bis salahi
faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih. Dan barang siapa yang as-salatu berkata, barang siapa yang berkata, ini tentang khawarij, barang siapa yang dia berkata salat di belakang imam, boleh salat di belakang imam, sah salat di belakang imam yang barrin wa fajir, baik dia saleh bertakwa dan juga pendosa, wal jihadu ma'a kulli khalifatin, dan juga wajibnya berjihad ma'a kulli khalifah, bersama setiap pemimpin, yaitu pemimpin muslimin, walam yaral khuruja ala sultani, dan dia tidak berpendapat untuk memberontak terhadap sultan, penguasa, bisayfi, memberontak dengan pedang atau kekuatan, wada'a lahum bisalah, dan tapi dia juga mendoakan, selalu mendoakan akan kesolehan pemimpin, faqad kharaja min qaulil khawariji awwalihi wa akhirih, maka dia telah keluar dari pendapat kaum khawarij dari awal sampai akhir. Wa man qala, jadi ini berkaitan dengan apa? Khawarij. Yang keempat, wa man qala al maqadiru kulluha min Allah, dan barang siapa mengatakan takdir semuanya itu berasal dari Allah. Takdir itu berasal dari Allah, khairuha wa syarruha, yang baiknya maupun yang buruknya. Yudhillu may yasha, dia menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya, wa yahdi may yasha, dan dia Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Faqad kharaja min qaulil qadariyah awwalihi wa akhirih, maka dia telah keluar dari perkataan qadariyah dari awal sampai akhirnya. Wa huwa sahibu sunnah, dan dia adalah sahib sunnah, yaitu ahli sunnah, yang mereka bukan Syiah, bukan juga Murji'ah, bukan pula Khawarij, dan bukan pula yang keempat apa? Bukan pula Qadariyah. Keempat golongan ini adalah usul al-firaq, atau pokok-pokok dari aliran-aliran sesat yang ada di dalam yang mengaku Islam. Yang pertama kita bahas ayyuhal ikhwan tentang Syiah. Jadi orang Syiah itu tidak mengakui kekhilafahan sebelum Ali bin Abi Thalib. Dan mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman itu telah merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan siapakah khulafa ar-rasyidin, dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan dia tidak mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu ahli sunnah wal jamaah. Karena ini menjadi ciri dari Syiah. Mereka itu pertama kali dalam berdakwah, pertama adalah menyinggung masalah kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu tidak sah. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Kemudian yang ketiga, perbuatan dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah perbuatan kufur yang mengharuskan untuk dikafirkan, sehingga mereka setelah itu akan dicekoki akidah-akidah Syiah. Na'udzubillahi min dzalika. Taib. Jadi dan ahli sunnah wal jamaah cirinya adalah
tidak berbicara tentang sahabat Nabi kecuali kebaikan. Apa yang mereka lakukan dan itu salah, maka kita katakan salah. Tetapi mereka itu telah disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan apabila itu adalah masalah ijtihad, masalah ijtihadiyah, maka kita katakan yang salah pun mendapat satu pahala. Karena ahli ijtihad kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Ya kan? Seperti itu. Taib. Sekarang pertanyaan, apakah boleh orang-orang Syiah itu menamakan anak-anak mereka dengan orang-orang yang mereka kafirkan, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Kira-kira bagaimana? Orang Syiah akan menamai anak mereka tidak dengan itu? Jawabannya tidak. Apalagi yang namanya Umar bin Al-Khattab. Ya, mereka sangat benci terhadap Umar bin Al-Khattab sebagaimana setan sangat takut kepada Umar. Subhanallah. Dan ternyata yul ikhwan, ada 3 anak dari Ali bin Abi Thalib namanya Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Kira-kira bagaimana? Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, tetapi anaknya Ali bin Abi Thalib sendiri bernama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Coba kalian catat, antum catat nama anak laki-laki dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Al-Hasan, yang kedua adalah Al-Husain, yang ketiga Al-Muhsin, tetapi meninggalnya dalam usia sangat bayi. Kemudian yang keempat Al-Abbas, yang kelima Abdullah, yang keenam Ja'far. Setelah Muhsin, Abbas, Abdullah, Ja'far. Nah, yang keberapa? Yang ketujuh, Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Yang kesembilan, Ubaidullah bin Ali bin Abi Thalib. Yang kesepuluh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kesembilan, Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Yang ke-10 Muhammad bin Al-Hanafiyah. Yang ke-11 Umar bin Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya Muhammad bin Abi Bakar. Taib. Tapi ini Robibuhu, artinya Robibuhu anak asuhnya ya, anak asuh, bawaan. Nah di sini ya ikhwan, coba kita lihat, ada nama Utsman, ada nama Umar, ada nama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kalau seorang memberi nama anaknya itu pasti dengan sesuatu yang dia sangat tertarik dengan nama tersebut. Ya, contohnya ada orang yang wataknya lumayan tegas, dia suka berjihad, maka semua anaknya dinamakan dengan nama-nama tegas. Umar, kemudian Namar, ya, kemudian Asad, kemudian kalau anaknya kecil dikit Shibel. Gitu kan, anak Asad itu kan singa, Shibal anak singa. Atau nama Hamzah, ya, atau nama apa lagi? Tolha apa Tolha? Iya. Apa? Haris. Ya nama-nama yang
menunjukkan ketegasan, Nanti ada yang memiliki sifat lembut. Anak-anaknya diberi nama misalkan Rafiq atau Halim, kan seperti itu. Atau yang dia inginkan dia memiliki sifat itu. Gitu. Atau contohnya ada Rizki, ya kan? Berarti apa? Mudah-mudahan dengan lahirnya anak mendapatkan rizki dan faza, ya, keberhasilan. Masya Allah. Harapan orang tua gitu kan. Nah sekarang ketika Ali bin Abi Thalib menamakan anaknya, diantaranya siapa? Utsman, Umar, Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu kan kunyah sebenarnya kan. Tetapi dijadikan nama oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Nama anaknya Abu Bakar. Ini menunjukkan kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada khalifah yang sebelumnya. Sedangkan orang Syiah yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mereka malah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitu pula sebagian besar sahabat dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Adapun ahli sunnah, jadi saya tuh kaget ketika daftar dulu di Madinah ya, pendaftaran di Madinah. Kok soalnya itu kayaknya apa ya, kok dasar banget gitu ya. Salah satu soal yang saya ingat, siapakah khulafa Rasyidin? Kata saya, alangkah mudahnya soal ini gitu kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya bilang Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Alangkah mudahnya soal ini, gitu kan? Tapi ternyata setelah kita belajar firaq, belajar aliran-aliran sesat kan gitu, ternyata menjawab siapakah khulafa Rasyidin itu menurut Syiah itu berat sekali. Kalaupun dia pakai taqiyah, dia jawabannya dengan pura-pura, dia berbohong. Itu kan kelihatan orang yang berbohong agak gemetar, agak takut, ragu-ragu menjawabnya kan kelihatan. Ternyata dengan kita lancar menjawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu menunjukkan oh kita ini terhindar dari Syiah. Baru tahu itu ketika kita belajar firaq. Oh, ini ternyata soal menurut kita remeh. Ternyata Syekh ini jangan sampai ada Syiah masuk ke Jamiah Islamiyah. Soal yang remeh tapi dalam, ya enggak? Dalam enggak? Dalam. Itu berat itu. Orang Syiah mau menjawab Abu Bakar, Umar, Utsman, itu lisannya keluh. Kalau bahasa Jawanya apa? Berat gitu menjawabnya itu. Kalaupun terucap terpaksa, taqiyah. Kan ketahuan orang yang menjawab dengan terpaksa, gugup, dengan orang yang lancar. Seperti itu ya. Taib. Ini ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau mereka menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian mereka tidak mencela satu orang pun dari sahabat dan selalu menyebutkan kebaikan para sahabat. Apa yang terjadi dari ijtihad di antara mereka itu antara benar dan salah. Yang salah pun mendapatkan pahala, yang benar mendapatkan 2 pahala. Adapun kesalahan-kesalahan di dalam yang dilestarikan atau ditulis di dalam buku sejarah, maka kita tutupi aib dari sahabat yang kita dapatkan kabar buruk tentangnya. Cukup jadikan sebagai wawasan saja, tidak perlu diumbar-umbar. Ya, tidak perlu diumbar. Apalagi kalau antum yang senang membaca buku sejarah dan kisah, maka biasanya anda akan dapat perselisihan ini sampai ini, padahal permasalahannya kok ini saja, ya kan? Kemudian masalah ya macam-macam yang itu apa? Adalah keburukan atau kejelekan, kisah-kisah buruk atau jelek, tapi kita lihat
para sahabat itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang melakukan kesalahan, jika bertobat maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Ya. Baik, selanjutnya wa man qala al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja' awwalihi wa akhirih. Barang siapa mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa 'amal, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka dia telah keluar dari irja', yaitu murji'ah. Dia terlepas dari murji'ah. Kenapa? Karena murji'ah itu tidak memasukkan amalan terhadap di dalam keimanan. Mereka tidak memasukkan amalan dan mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, atau tidak tebal dan tidak tipis. Ya. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan ada orang mengatakan iman itu perkataan dan juga perbuatan, keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh, bisa bertambah dan berkurang, ketahuilah dia selamat dari kebid'ahan murji'ah. Alhamdulillah. Inilah kita pentingnya belajar akidah agar kita terhindar dari kesesatan-kesesatan seperti ini. Taib. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang khawarij. Al-khawarij atau disebut dengan mariqah. Al-khawarij atau disebut dengan mariqah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar melesat, ya, melampaui batas agama, sebagaimana anak panah itu tembus dari buruannya. Kalau biasanya kan panah kena buruan sudah nyangkut, ya kan? Ngelukai saja atau menyangkut. Ini tembus, tung. Saking kerasnya mereka beragama, akhirnya hulu yaitu melampaui batas. Ciri-ciri mereka kita sudah bahas, ada dua ciri besar mereka. Yang pertama, mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, tidak mau tunduk kepada pemerintah. Nah ini kalau kita lihat, antum misalkan nanti mendapatkan orang yang sholat, ya misalkan di masjid umum atau di masjid mana, dia sering mencela pemerintah, apa pemerintah kita ini begini. Kemudian dia mencela pemerintah terus. Itu tidak dilakukan oleh ahli sunnah. Ahli sunnah itu menahan lidah, menahan tubuh dari memberontak, menahan lidah dari mengatakan buruk kepada pemimpin. Makanya saya masukkan ke dalam buku 100 hadis, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Maksudnya apa? Menghina saja tidak boleh, apalagi memberontak. Ya. Apalagi memberontak. Dan ciri ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Siapapun yang menjadi pemimpin, selama dia muslim, maka kita doakan ketaatan. Kita doakan kesolehan untuk pemimpin kita. Ya, kita doakan agar mereka menjadi orang yang saleh, ingat Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Taib. Jadi orang-orang khawarij itu mengkafirkan. Nah, di sini katakan kalau ada yang mengatakan boleh sholat di belakang setiap orang yang
barrin, tak bertakwa dan juga pendosa, maksudnya sah salat di belakang mereka, ya, maka dia adalah ahli sunnah, telah keluar dari kekhawarijan. Kalau khawarij, kenapa? Karena khawarij itu pilih-pilih. Kalau dia tahu ada imam suka judi, nyabung ayam, uang masjid dilarikan, uang masjid dilarikan, ada nggak ini? Ada. Maka dia menganggap sholat di belakangnya tidak sah. Kenapa? Kenapa? Pejudi kah? Menurut dia pejudi kafir, tidak sah sholat di belakang mereka. Baik. Jadi seperti itu. Adapun ahli sunnah, kalaupun dia itu bermaksiat dan dia masih muslim, maka sah dia menjadi imam. Dan kaidah yang masyhur disebutkan oleh para ulama, man sahhat salatuhu fi nafsihi sahhal itimamu bihi. Man sahhat salatuhu fi nafsihi, barang siapa yang sah salatnya, kalau salat sendiri, sahhal itimamu bihi, maka sah bermakmum dengannya. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa, masih sah. Kenapa? Karena dia bukan orang kafir. Coba kita lihat fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf. Berapa orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan beliau menjadi imam. Dan para tabi'in tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, tetap sholat di belakang beliau. Meskipun kerjaannya tersinggung dikit, marah dikit, bunuh. Kata-kata bunuh itu kata-kata yang biasa keluar dari lisan Hajjaj bin Yusuf. Subhanallah. Nah, kemudian berarti dia kalau sudah mau sholat di belakang orang yang fajir dan menganggap sah, maka dia adalah ahli sunnah, bukan khawarij. Kemudian wal jihad ma'a kulli khalifah, dan memandang bahwa jihad itu bersama setiap khalifah. Jadi bendera jihad itu dipegang oleh khalifah kaum muslimin. Jika dia menyuruh berjihad, kita berjihad di bawah benderanya. Meskipun dia suka minum khamar, dia suka berzina, ya, itu adalah dosa pada dirinya. Kalaupun dia mengambil harta rakyat, maka itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya kan? Adapun kita, kewajiban kita tetap harus kita laksanakan, yaitu ikut berjihad di bawah bendera khalifah kita. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi menyuruh kita pergi ke Papua melawan siapa? Gerakan OPM, Organisasi Papua Merdeka, ya, berangkat gak? Berangkat. Kalau misalkan Pak Jokowi memerintahkan kita, bismillah, siap, ya, siap insya Allah. Taib. Tapi alhamdulillah kalau sekarang dengan adanya polisi, tentara sudah cukup. Hanya saja memang sebenarnya mereka itu mudah di bumi hanguskan, tetapi masih ada ya pertimbangan-pertimbangan kebaikan lah ya Pak Marzan ya, kasihan dari pemerintah gitu. Kalau mereka mau di bumi hanguskan sebentar aja tuh, mereka habisin mereka. Cuma pertimbangannya tidak seperti itu ya, banyak pertimbangan. Walam yaral khuruj ala sultan bisayf, yang mengatakan tidak boleh keluar memberontak
melawan pemerintah, pemimpin dengan pedang. Maksudnya pedang karena di zaman dahulu senjata paling hebat lah ya, itu pedang. Ya, kalau dari jarak jauh berarti panah, kan seperti itu. Nah, termasuk apa? Ini hanya penggunaan kata pedang, maksudnya semua senjata. Kalau ada orang mengatakan kita harus menghancurkan markas polisi, kita harus hancurkan markas tentara, mereka semua itu togut. Wah, ini. Maka itu ciri-ciri khawarij. Ya, ciri-ciri khawarij. Hati-hati orang seperti itu. Wa da'alahum bis-shalah. Dan mendoakan kepada mereka kesolehan. Orang yang mendoakan, ahli sunnah itu mendoakan kepada pemimpin kesolehan mereka. Akan didoakan. Dan ini tidak akan keluar dari orang-orang khawarij. Benar-benar berat untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Ya, adapun ahli sunnah sangat mudah. Seperti kalau Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi kalau berkhutbah, Allahumma aslih wulata umurina bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah pemegang kekuasaan kami orang-orang saleh bima tuhibbu wa tarda, dengan apa yang kamu cintai dan engkau ridhai. Ya. Begitu pula dalam doanya, ya Allah, berilah mereka kekuatan untuk mengurus rakyatnya. Seperti itu doa-doa baik kepada pemimpin. Taib. Ini masalah khawarij. Jadi mereka memiliki ciri-ciri, subhanallah. Dan kita bisa mengetahui ciri-ciri tersebut, ya. Yang keempat, wa man qala al-maqadiru kulluha min Allah. Barang siapa mengatakan takdir-takdir itu seluruhnya dari Allah, khairuha wa syarruha, baik yang baik maupun yang buruk, yudhillu man yasha, Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya, wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, faqad kharaja min qaulil qadariyah awwalihi wa akhirih, maka dia telah keluar dari perkataan qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir dari awal sampai akhir. Wa huwa sahibus sunnah, dan dia adalah ahli sunnah. Jadi qadariyah itu orang yang mengingkari takdir. Orang yang mengingkari takdir. Dan mereka bermacam-macam. Yang paling parah adalah yang mengatakan Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Wah, ini parah ini. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingkari catatan takdir. Ini juga kafir. Kenapa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab, Kitabin Mubin, kitab yang jelas. Itu semua lafaz untuk Lauhul Mahfuz, jelas ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dikafirkan para ulama yang mengingkari ilmu dan catatan takdir. Kemudian adapun untuk permasalahan yang bagaimana kalau mengingkari atau ada syubhat di dalam masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, di dalam al-khalqu, penciptaan, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Sekarang kita tanya, apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Jawabannya iya, ya kan? Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu nanti iblis akan menyesatkan manusia? Jawabannya iya. Ya kan? Apakah Allah tahu bahwasanya akan ada yang menjadi pengikut iblis? Jawabannya iya. Berarti kan apa? Allah melakukan itu semua karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak disifati dengan sifat zalim.
tetapi Allah disifati dengan sifat adil dan fadl. Dzu adalah, yaitu al-adil, al-adl yaitu yang memiliki keadilan, dan dzul fadl yang memiliki karunia. Dan Allah tidak disifati dengan zalim. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Taib. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kamu tidak pernah menzalimi seorang pun. Subhanallah. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman pada diriku dan saya jadikan dia di antara kalian haram, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Takdir. Ya, orang yang menetapkan itu bahwasanya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Kan dalam Al-Qur'an ada. Ya. Wa yudhillu may yasha. Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Dan ingat, tidaklah Allah menjadikan keburukan itu terjadi kecuali berdasarkan keadilan Allah dan juga hikmah yang besar terkandung di dalamnya. Ya, hikmah yang besar yang terkandung di dalamnya. Dulu saya pernah misalkan seperti orang yang diamputasi kakinya karena penyakit, misalkan diabetes mellitus ya, yang membusuk. Kalau tidak dipotong maka akan membusuk. Dokter menyuruh untuk dipotong kakinya, diamputasi. Orang yang tidak paham hikmahnya akan mengatakan kamu ini salah. Tapi kalau orang yang paham, dia itu adalah atas saran dokter, maka dia mengatakan apa? Kamu ini benar. Sama seperti itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Dan sebagian besar hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak kita ketahui. Ya, tidak kita ketahui. Allahu a'lam bis-shawab. Orang yang mempercayai takdir, maka dia keluar dari kebid'ahan qadariyah bifadlillahi ta'ala. Jadi apa yang kita pelajari di pondok pesantren, di kajian-kajian, ya insya Allah itu adalah sesuai dengan dalil dan juga dengan bimbingan para ulama sebelumnya. Maka yang paling aman adalah ketika kita mengikuti akidahnya ashabul hadis, akidahnya orang-orang yang perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akidah mereka diriwayatkan dengan jalur periwayatan. Kalau tidak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sampai para sahabat. Ya. Diriwayatkan, mereka berkeyakinan itu diriwayatkan di dalam buku-buku akidah yang bersanad, disebutkan jalur periwayatannya. Oleh karena itu sangat beruntung kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan kita ragu dengan penjelasan para ustadz, benar enggak sih kata ustadz fulan itu mengajarkan seperti ini, buktikan. Ya, itu di perpustakaan ada kitab Asy-Syariah lil Ajuri. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Lalakai. Kemudian ada kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, begitu pula Ibnu Mandah, yang diriwayatkan dengan sanad. Kalau masalah takdir, antum bisa lihat, ini masalah fitnah takdir yaitu qadariyah, antum bisa lihat buku Khalqu Af'alil Ibad. Ini sangat bagus antum baca untuk menunjukkan beginilah keyakinan para salaf terdahulu ya berbicara tentang takdir. Jadi kita pun tidak ikut-ikutan dengan
guru kita. Ya, tidak ikut-ikutan. Sekarang ribut. Bahkan kemarin berapa hari lalu ya, ada yang japri, ada akhwat yang baru mengenal kajian sunnah, dapat japrian dari seorang ustadz yang adalah keluarganya juga. Mbak, katanya, boleh nggak saya kasih nasihat, jangan baca bukunya Syekh Soleh Fauzan, karena buku di situ itu bukunya Salafi Wahabi. Bukunya Salafi Wahabi. Padahal di dalam yang sudah membacanya, ya kan, semuanya dicantumkan apa? Setiap permasalahan dicantumkan satu atau dua dalil. Permasalahan dicantumkan satu atau dua dalil. Kan seperti itu. Ya kalau mau bantah, bantahlah dengan dalil juga, ya kan gitu. Bantah dengan dalil, bukan dengan perasaan. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang paling selamat adalah kalau kita mengikuti akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mengambilnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas. Ya. Jahit. Jahit. Ini suatu yang masya Allah ya, ayyuhal ikhwan. Yang pertama, kita jika ingin menuntut ilmu, maka tanyakanlah kepada ahli ilmu bagaimana jalan yang beliau jalani sehingga mencapai puncak keilmuan tersebut. Dan para ulama menyarankan agar kita menyelesaikan satu buku, kemudian satu buku. Dan itu adalah kebiasaan para ulama di zaman dahulu. Ya, misalkan bermajelis Nukhbatul Fikar, misalkan mustalah hadis, dikhatamkan satu kitab, kemudian naik yang lebih tinggi lagi, ya, Taisir Mustalah Hadis mana Al-Qattan, misalkan lebih tinggi lagi, misalkan Tadribur Rawi, dan lebih tinggi lagi seperti Manzuma Al-Iraqiyah, Alfiyah Al-Iraqiyah, Syarah Alfiyah Al-Iraqiyah, dan seterusnya. Itu mustalah hadis. Jadi khatamkan dulu buku-buku yang matan yang kecil. Jadi selesaikan semua matan yang kecil itu, selesaikan dulu. Jangan terkadang ada penuntut ilmu itu nafsu, baru bisa bahasa Arab, belajar karena di buku-buku sering disebutkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya apa? Al-Mughni. Di situ kumpulan khilaf para ulama. Sedangkan beliau juga dalam mazhab Imam Ahmad. Langsung baca Al-Mughni. Bukunya aslinya tebal, tapi saya nggak sanggup beli yang tebal. Jadi di perpustakaan itu satu buku kecil, tulisannya kecil-kecil, mungkin ukuran 8/10 gitu ya. Jadi kalau mau bacanya kecil gitu, nggak ada duit. Baca langsung apa? Al-Mughni. Wow. Ya. Masya Allah. Langsung Al-Mughni. Sedangkan buku-buku yang ringkas belum dipelajari. Contohnya dalam fikih saja, dalam fikih kita mulai. Kita di Indonesia banyak fikih Syafi'i. Oke, kita bahas dulu misalkan Safinatun Najah. Kalau sudah selesai Safinatun Najah, kita bahas matan Abi Syuja', ya kan? Lebih panjang kalau matan Abi Syuja', lebih banyak babnya. Kemudian misalkan kita lanjutkan Rawdatut Talibin, ya.
kemudian atau Minhaj Talibin dulu, Minhaj Talibin, baru Raudatul Talibin. Ini kapan belajar fikih Syafi'i? Wah, saya bawa yang paling lengkap Al-Majmu', syarah Muhadzab li Nawawi. Kitab Majmu'. Wow. Ya. Para asatidzah saja masih kebelinger baca buku itu gitu. Apalagi para penuntut ilmu yang baru-baru belajar. Jadi mulai dari yang ringkas dulu. Dan itu semua cabang ilmu. Semua cabang ilmu. Contohnya misalkan dalam usul fikih. Dalam usul fikih. Kalau di Muqarrar Pondok kan apa? Al-usul min ilmil usul kan? Al-usul min ilmil usul. Jadi jangan langsung ke irsyadul fuhul. Apalagi mustasfa kalangan Imam Al-Ghazali itu melangkah, bisa dibilang itu bunuh diri gitu. Atau misalkan yang dipakai di Jami Islamiyah atau di Lipia buku usul fikihnya apa namanya? Raudatun Nazirin, benar. Kalau kesulitan baca buku itu, baca Mudzakkirah karangan Imam Shinqiti. Ini lebih ringkas, lebih mudah bahasanya daripada kitab Raudatun Nazirin. Kan gitu. Jadi bertahap. Apa yang disarankan oleh ahli ilmu? Kalau misalkan beliau bilang kalau Raudatun Nazirin terlalu berat, bahasanya juga berat. Mulailah dulu dengan misalkan Mudzakkirah, ya, Mudzakkirah Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti dalam usul fikih. Itu dulu untuk sebagai tamhid, pendahuluan sebelum membaca buku tersebut. Jadi seperti itu ya ikhwan. Jadi kalau kita memang mau menuntut ilmu, khatamkan. Dalam misalkan buku mau belajar ulum tafsir, khatamkan dulu misalkan Muqaddimah Ibnu Taimiyah dalam tafsir, ya kan, ringkas. Atau misalkan Muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ilmu ulum tafsir atau ulumul Quran. Khatamkan dulu. Dan begitu pula sebenarnya buku-buku yang dipasang atau ditaruh untuk antum di marhalah tsanawiyah itu sudah sangat bagus ayolah ikhwan. Jadi kalau seandainya ustadznya itu tidak selesai, ya, maka antum bawa pulang buku itu, baca di rumah. Nanti yang tidak antum pahami, tanyakan pas pulang. Ya, pas pulang apa? Pas pulang nanti tanyakan, Ustadz ini apa maksudnya? Dia apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi kita bisa mengkhatamkan meskipun di kelas ustadznya tidak selesai. Yang namanya sistem sekolah seperti ini, kita kan ada 16 minggu saja atau 18 minggu belajar, tidak terlalu banyak. Ya kan? Banyak buku ditargetkan dalam waktu singkat, maka otomatis dipilih-pilih saja bab-bab tertentu, tidak selesai, biasanya tidak selesai bukunya. Kalau tidak selesai kita khatamkan di rumah. Kan seperti itu. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Begitu pula nanti kalau misalkan antum berada di marhalah al-jami'iyah. Antum misalkan memilih jurusan syariah atau ahwal syakhsiyah misalkan. Antum tidak mempelajari ilmu hadis secara mendalam sebagaimana tulab al-hadis. Mahasiswa di kuliah hadis. Liburan kan panjang. Antum beli bukunya atau kalau sekarang cari PDF-nya, tapi saya sarankan cetak saja bukunya, murah kok, ya. Ketika liburan, antum belum mempelajari mustalah. Bacalah Tadribur Rawi, buku-buku mustalah Imam Nawawi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dalami ilmu mustalah. Antum misalkan ketika di kuliah tidak mempelajari ilmu rijal, ilmu tentang rijal dan buku-buku mengenalnya, alfaz, arwat, lafaz-lafaz untuk perawi, antum pelajari ketika liburan. Contohnya lagi cara mentakhrij
sudah mempelajari cara mustalah hadis dan juga ilmu takhrij, praktekkan sendiri, teliti satu hadis. Satu hadis takhrij. Latihan takhrij dari buku-buku hadis, kemudian bandingkan dengan takhrijnya Syekh Albani, bandingkan dengan takhrij di internet, bandingkan dengan takhrij ini. Sama enggak hasil kita? Ya, hasil takhrij kita dengan beliau-beliau. Kalau kurang, kita lihat kekurangannya apa. Oh, ternyata kita masih kurang. Seperti itu belajar. Begitu pula antum yang belajar di kuliah hadis, tidak mempelajari usul fikih secara mendalam, tidak mempelajari kaidah fikih secara mendalam, kemudian maqasidus syariah secara mendalam. Pelajari itu ketika liburan. Ketika liburan, pelajari, kejar ketinggalan itu. Kemudian juga antum yang tidak di kuliah tafsir, misalkan tidak mempelajari buku tentang tafsir, antum baca ketika liburan. Jadi apa yang kita dapatkan ayyuhal ikhwan adalah apa? Pondasi-pondasi yang kuat dari seluruh cabang ilmu. Pondasi-pondasi yang kuat dari seluruh cabang ilmu. Alhamdulillah. Kalau seperti itu apa? Nah, nanti setelah antum diberikan tanggung jawab, ya kan? Tentu sulit kalau seluruh cabang ilmu itu kita kuasai, sangat sulit. Maka carilah mana yang paling bermanfaat untuk diri antum. Contohnya, antum sibuk di hadis, meneliti hadis, menulis hadis, berarti antum kemudian bergabung dengan jum'iyah hadis misalkan, sibukkanlah pada hadis. Kalau antum bergabung dengan misalkan jum'iyah Al-Quran, perhatian dengan kelompok pecinta Al-Quran, sibukkanlah dengan Al-Quran, mendalamlah di sana. Kalau misalkan antum condong kepada fikih muamalat, dalamilah ke sana. Kenapa? Kalau kita ingin mendalami seluruh ilmu, ya banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat. Paham? Banyak ilmu itu sangat banyak, dan banyak juga yang tidak bermanfaat. Banyak juga yang tidak bermanfaat. Contohnya gini, antum bukan tergabung dalam komunitas misalkan pecinta sirah nabawiyah atau pemerhati sirah nabawiyah, penjaga sirah nabawiyah, atau bergabung dengan tim sejarah. Tapi antum sibukkan hidup antum membaca tarikh muluk. Tarikh sejarah kerajaan-kerajaan di dunia. Itu kan berjilid-jilid, tebal sekali, puluhan jilid, satu judul bisa puluhan jilid. Antum sibukkan ke sana. Itu enggak bermanfaat. Kenapa? Antum jadi expert pun di sana tidak bermanfaat pada jurusan antum. Kan gitu. Tapi kalau misalkan antum mengajar fikih, antum memperdalam di sana fikih madhab, fikih ini beserta dalilnya, itu bermanfaat. Ya kan? Jadi ayyuhal ikhwan, ketika sudah menguasai berbagai macam cabang ilmu, pondasi-pondasi yang sudah ditaruh, maka kembangkanlah, cari yang mana paling bermanfaat untuk diri kita, ya, paling bermanfaat untuk diri kita. Allahu a'lam bishawab. Ini nasihat kita pada hari ini, ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penuntut ilmu sampai meninggal insyaallah, ya. Tadi saya baru dengar ceramah dari Ustadz Firanda. Beliau mengatakan, dan beliau mengisi di santriwati. Ya, yang sangat kita sayangkan, kata beliau, ada santri di pondok santriwati setelah mondok ternyata dia kuliah umum, akhirnya jilbabnya dilepas, ininya dilepas, bahkan tidak sholat, kata beliau. Sholat saja ditinggalkan. Maka kata beliau, kalau mondok niatkanlah benar-benar untuk memperbaiki diri. Jadi ketika lulus sudah bentengnya sudah kuat, fondasinya sudah kuat, menjadi istri pun siap membina keluarga yang soleh, keluarga yang bahagia dengan mengamalkan syariat Islam. Dan ini yang kita dapatkan ketika sudah kuliah umum,
akhirnya berchatting-chattingan, pacaran, jilbabnya tadi pakai cadar, buka cadar, sudah buka cadar karena malu diajak jalan kemana-mana, makin mengecil jilbabnya, lama-lama buka jilbab, lama-lama ikut konser, apa namanya, jongkok apa? Ya itulah, nggak tahu lah, saya juga nggak jelas karena ada tulisan tapi bacanya gimana kan nggak tahu juga, karena takut salah baca juga, mungkin jongkok gitu ya. Ya Allah alam bisawab. Taib. Kita cukupkan. Ya itu ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.